percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Romo, sebagai orang Katolik itu, udah pasti kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Bunda Maria. Betul, Karena betul. dia itu adalah ibu dari kita, karena Tuhan Yesus bilang, anak inilah ibumu. Betul Itu Tuhan sekali. Yesus menyerahkan Bunda Maria ketika ia wafat di kayu salib. Dan ada lagi mau pertanyaan nih. Kan udah pasti nih, kita setiap orang itu kan punya alasan masing-masing nih, kenapa kita itu menyayangi Bunda Maria kan, Mo? Kalau Romo sendiri nih, ada yang nanya nih, kenapa sih Romo begitu mencintai, menyayangi Bunda Maria, menghormati gitu? Ya, alasan saya lebih personal ya. Karena sejak kecil saya memang sudah diajari oleh orang tua saya untuk Iya. mencintai Bunda Maria Iya. ya. Jadi doa-doa pertama saya waktu kecil ya doa Salam Maria, doa Rosario bersama keluarga ya, itu menjadi suatu praktek yang sudah dilakukan sejak kecil ya. Iya. Dan juga kalau ada doa di lingkungan, ya itu juga biasanya berputar tentang doa Rosario. Ya. Jadi sejak kecil memang sudah dilatih untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Dan memang kalau ada ujian, ada hal-hal penting ya saya biasanya berdoa sebentar kepada Bunda Maria. Pada waktu itu masih sebentar berdoanya. Tapi ya kemudian saya waktu masuk seminari ibu saya memberi saya rosari ya, dan buat saya rosari dan doa rosari ini yang kemudian saya pegang terus ya, saya pegang terus dalam momen hidup saya sebagai frater dan hampir tiap hari saya pakai untuk doa rosari ya. Kemudian juga waktu saya novisiat itu waktu di novisiat saya dapat sebuah ruangan. Ruangan di novisiat itu ruangannya mungkin teman-teman yang belum tahu novisiat itu adalah tahap awal formasi sebagai seorang rohaniawan ya. Novis itu artinya pemula ya. Jadi pemula dalam hidup membiara ya. Ya. Sana saya mendapat ruangan dan ruangannya itu sudah ada sebuah lukisan besar Bunda Maria Guadalupe. Bunda Maria Guadalupe. Dan waktu saya novisiat saya buat semacam nasar ya atau semacam janji pada Bunda Maria. Bunda Maria, saya akan bangun tiap hari jam 3, jam setengah 4 ya, doa Rosario pagi ya di depan Bunda Maria Guadalupe, dan mohon supaya saya bisa menjadi seorang imam ya, setidaknya lulus novisiat dulu aja. Ya, dan itu saya lakukan ya, dan ya pada akhirnya walaupun banyak krisisnya, banyak pergulatannya ya, tapi puji Tuhan ya saya bisa bertahan, dan banyak hal lain ya yang saya percaya ini karena doa Bunda Maria saya bisa sampai sini ya. Jadi lebih pada personal ya, ada personal. Luar biasa Romo. Nih Romo sebagai imam dari Ordo Pewarta atau Dominikan, selain sosok Bunda Maria, ada juga satu sosok nih yang khas dari Ordo Romo, Santo Dominikus de Guzman. Ya. Apa sih yang Romo teladani dari sosok Santo Dominikus de Guzman itu? Santo Dominikus de Guzman, pendiri dari Ordo Pewarta, orang Spanyol ya. Dan nanti kalau teman-teman pengen cek kisahnya ada di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe guys, nanti aku lampirin di bawah. Ya, terima kasih. Salah satu yang banyak sih yang bisa diteladani, tapi salah satu hal yang luar biasa dari Santo Dominikus adalah kesetiaannya dalam pewartaan. Dan dia memberikan semuanya ya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pada waktu itu banyak orang-orang yang tersesat ya, tersesat karena ajaran sesat yang disebut Albigensian ya. Dan dia merasa tergerak untuk menyelamatkan mereka, dan dia memberikan diri seutuhnya. Dan dia menyadari untuk menjadi pewarta yang efektif ya dia harus hidup miskin ya, kemudian hidup mengembara, dan harus sungguh-sungguh meneladani Kristus ya dalam pewartaan, dan itu dia berikan semua ya. Dan ini menjadi inspirasi bagi saya untuk terus semangat dalam pewartaan ya.
Wow, luar biasa Romo. Romo, sebagai imam dari Ordo Pewarta atau Ordo Dominikan, apa sih yang membuat seorang imam OP itu bangga? Apakah semakin banyaknya orang yang terjun mewarta di dunia digital, atau semakin banyak orang yang membaca kitab suci, atau semakin banyak orang yang mau berani untuk bersaksi tentang Kristus, atau seperti apa Mo, yang membuat Romo itu bangga sebagai imam OP terhadap umat? Bangga bagi imam OP ya kalau teman-teman bergabung dengan OP ya. Oh iya. Jadi yang Ditunggu ya, masih ditunggu. ampun. Jadi bagi yang masih jomblo atau nggak tahu mau ngapain lagi nih, bisa join di Ordo Romo nih. Kalau mau nanya-nanya bisa follow Instagram Romo Bayu Ruseno. Iya. Di DM saja, nanti saya kasih DM. informasi lanjutan. Ada lagi Mo yang membuat Romo itu sebagai imam OP, wah saya bangga nih, atau umat saya nih rajin misa atau apa gitu. Iya. Apa sih yang membuat Romo bangga gitu? Tentunya perkembangan yang holistik ya dari umat. Iya. Dia bahwa umat semakin dekat dengan Tuhan. Iya, amin. Umat juga semakin merasa bangga dengan iman Katolik ya, Iya. dan di sisi juga semakin rajin ya, pastilah rajin ke gereja, Iya. rajin sakramen tobat Iya. ya di lingkungan dia. Mm-mm. Dan ini tentunya suatu yang membanggakan Iya. ya. Namun di sisi lain juga lebih dari itu ya, mungkin saya merasa senang kalau ada umat-umat yang sungguh peduli dengan bahkan mereka yang sudah meninggal atau yang Iya. sedang sekarat ya. Oh, wow. Jadi pengalaman-pengalaman saya Mm-mm. dengan orang-orang yang sekarat ini, yang sakit dan Iya. juga ya detik-detik terakhir ini sangat mengesankan buat saya Iya. karena saya merasa menjadi sarana Tuhan untuk membawa orang ini ke surga gitu Iya. ya. Karena detik-detik Amin. terakhir saya Iya, bisa amin. memberikan sakramen pengurapan. Iya. Dan saya tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada keluarga yang concern, tidak ada umat yang concern dengan orang sakit ini ya. Jadi ini butuh komunitas ya, bukan Iya. hanya romonya yang Iya, membawa benar, orang ini ke benar. surga, tapi komunitas Komunitas, iya. keluarga dan komunitas ya. Jadi kita sama-sama untuk mempersiapkan seseorang menghadapi pengadilan Tuhan gitu ya, Iya. atau menghadapi aja lah bahasa keren nih, tapi menghadapi Tuhan yang memanggil lah ya, Iya. semacam menghadapi kematian. Iya. Dan tugas kita juga salah satu mendasar itu ya. Iya. Kadang-kadang kita takut dengan kematian, padahal tidak seharusnya seperti itu ya. Iya. Kita dipanggil untuk berani dan berpengharapan. Iya. Nah, ini perlu persiapan yang jangka panjang Iya. juga ya. Wow. Ya begitu. Jadi Mm-mm. pelayanan terhadap orang-orang yang meninggal, yang sakit dan Iya. menghadapi detik-detik terakhir. Sakratul maut. Sakratul maut Iya. itu bahasa ya. Wow, luar biasa. Ini pertanyaan yang ke-9 Mo, ada yang nanya. Sudah 9. Cepet juga ya. Iya, cepet Mo ini, cepet kita. Romo jawab secara spontan. Boleh. Lourdes, Vatikan, atau Yerusalem? Yerusalem. Oi, kenapa? Why Mo? Why? Why Iya. Yerusalem? Ya karena disinilah Tuhan disalib ya. Iya. Ha-ha. Disinilah Tuhan Yesus bangkit. Iya. Ya, dan menurut tradisi juga Tuhan Yesus naik ke surga tidak jauh dari Yerusalem. Wow. Ya. Dan ya setiap kali satu-satunya yang punya gelar kota suci ya kota Yerusalem ya. Wow. Dan ya setiap kali ya saya baru pertama kali ke sana ya, baru Iya. sekali saja, tapi waktu kemarin saat berkesan ya. Berkesan karena bisa menapaki jalan yang ditapaki oleh Yesus sendiri. Yesus, wow, bisa merasakan langsung kan mau penderitaan, sengsara wafat Tuhan Yesus itu di Betul. sana. Iya. Dan Romo, tak terasa kita sudah mau mengakhiri nih ngobrol santai kita bareng Romo. Keren kita yang satu ini, Romo YouTuber Romo Bayu. Pertanyaan yang ke-10 Mo. Romo jawab dalam 5 kata. 5 kata aja. Oke. Kenapa Katolik itu keren? Iman Katolik itu adalah benar. Wih, keren. Kenapa Katolik itu keren? Karena iman Katolik itu adalah benar. Wah, kita harus bangga sebagai orang Katolik. Ya, sahabat Katolikku keren, sampai di sini dulu kita ngobrol santai bareng Romo Bayu. Dan jangan lupa juga mampir di channel Romo. Bagi yang ingin mendalami iman Katolik lebih dalam lagi, bisa bareng Romo nih. Bagi yang ingin menyelam lagi, diving, bisa juga bareng Romo. Semua bisa, mau iman, mau menyelam juga bisa sama Romo. Dan sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye-bye dan salve! Salve.